Oke, makasih Mas Sahel. Izin share screen ya. Sebentar. Apa udah muncul? Sudah, Mbak? Udah muncul ya? Udah. Nah, jadi ya tadi udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan udah sempat di-mention juga ya, kalau kita mau bahas tentang analisis kondisi organisasi, atau kita biasa nyebutnya AKO. Tapi mungkin sebelum itu aku pengen nanya-nanya dikit sih. Ini udah hari keberapa ya pelatihannya di Bahari? Hari Hari kedua, Mbak. Oh, terus udah ini dapat materi apa aja kemarin? Kemarin tentang klasifikasi masalah organisasi sama teamwork building, Mbak. Oh, berarti yang kayak analisis internal eksternal itu udah ya? Udah dapat kemarin materinya? Yang SWOT gitu-gitu. Sudah, Mbak. Oke, ya udah. Karena udah 12.45 juga, kita mulai aja dulu. Tapi sebelumnya mungkin aku ngenalin diri dulu ya. Tadi udah sempat dikenalin juga, Isa Adina. Bisa dipanggil Dina, biasanya teman-teman manggilnya Dina. Aku dari desain interior 2018. Ya kemarin sempat jadi SJRTK ITS 41 juga. Ini kebetulan aku juga bagian dari memandu ITS. Jadi mungkin kalau misalnya di LKM pelatihan di RTD mungkin bakal ketemu. Nah, untuk pelatihan terbaru yang terkait sama manajerial, alhamdulillah kemarin aku udah sempat ikut LKM TM ITS 2020. Sama di eksternal ikut pelatihannya Yaumi tentang dakwah project juga. Terus pengalaman terkini terkait organisasi, untuk sekarang yang lagi aku benar-benar pegang jadi amanah itu staf Komstat BEM ITS 2021 dan Kadif Kaderisasi di LKKI Muslimin di interior. Nah, mungkin sebelum masuk, ini mau disclaimer dulu, materinya bakal lumayan kompleks karena bakal ada hitung-hitungnya juga. Jadi kalau misalnya nanti aku jelasinnya kecepatan atau kurang jelas, nanti di chat ketik satu aja. Bisa lihat chat nggak ya? Bentar aku cek dulu. Oh, bisa deh. Nah, nanti ketik satu aja kalau misalnya emang kecepatan. Terus habis itu, karena aku juga bingung kalau misalnya nanti kepotong-potong, jadi nanti teman-teman boleh nanya kalau udah ada gambar si Pikachu ini ya. Udah cukup bisa dipahami? Bisa, Mbak. Oke, mari kita mulai. Bismillah, moga nggak ngantuk ya. Nah, jadi yang pertama analisis kondisi organisasi. Mungkin ini bakal nyambung ke KMO yang kemarin klasifikasi masalah, soalnya sebenarnya itu emang mirip-mirip sih. Kalau KMO lebih ke klasifikasi masalahnya seperti apa, AKO ini kayak analisis buat nanti bikin strategi di organisasinya. Untuk apa? Nah, itu bisa, jadi ada 3 fungsi utamanya. Yang pertama, biar kita bisa memetakan pihak-pihak terkait organisasi. Jadi kan pasti ketika kita dalam suatu organisasi atau perkumpulan atau komunitas, itu pasti ada pihak-pihak yang berurusan sama kita kan, nggak cuma pengurusnya aja. Nah, itu biar kita bisa memetakan, makanya kita perlu analisis kondisi. Terus mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang ada di organisasi tersebut. Nah, kan kita udah punya data nih dari klasifikasi kemarin. Analisis ini fungsinya untuk menghubungkan data-data yang udah ada, biar kita bisa bikin strategi. Ini aku nggak tahu ya, materi kemarin sempat nyantumin tabel diagram ini apa enggak. Tapi environmental scanning itu masuknya ke KMO kemarin. Ini tuh AKO itu termasuk ke pembuatan strategi. Terus nanti langkah selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Mungkin ini bakal dijelasin sama next pemateri. Mungkin kita langsung masuk ke stakeholder mapping. Jadi stakeholder mapping itu apa ya? Istilahnya kayak membagi orang-orang yang terlibat di organisasi itu kayak ada beberapa tingkatannya gitu. Nah, faktor yang dipertimbangkan itu apa aja sih? Itu yang pertama ada quantitative research. Itu analisis data. Jadi kayak pasti ketika kita bikin organisasi, apalagi konteksnya LKKI yang emang udah lama berdiri,
Itu kan pasti ada data-data dari kebangunan sebelumnya. Itu bisa kita pakai buat salah satu bahan analisis. Terus ada yang kedua, purposive sampling. Itu metode perolehan data. Jadi kita juga butuh data baru yang untuk biar sesuai sama kepengurusan kita. Itu kayak ngambil sampel gitu kan, penelitian. Caranya gimana? Nah, itu nama kategorinya purposive sampling. Yang ketiga, expert judgment. Biasanya ini kita taunya kayak wejangan gitu sih. Misalnya kayak dari pembina ada masukan, atau dari alumni yang emang udah paham kondisinya gimana. Nah, itu nanti masuknya ke expert judgment. Nah, dianggap expert tuh kalau gimana sih? Kan tadi expert tuh juga masih belum jelas ya. Jadi dianggap expert itu kalau beliau paham kondisi terkini organisasi kita, paham kondisi idealnya harusnya seperti apa, dan dia tuh peduli, emang memantau jalannya organisasi itu selama ini kayak gimana. Jadi ketika dia ngasih masukan atau saran, emang nggak asal ngasih masukan atau saran, emang udah ada dasarannya gitu. Nah, terus habis itu, nah kan tadi namanya stakeholder map. Jadi dia tuh kayak matriks gitu, ada sumbu X sama Y-nya. Nah, jadi apa? Ada 2 poin di sini. Ada power sama interest. Power itu kayak semacam kekuasaan, mungkin kayak kewenangan gitu ya jatuhnya. Kalau interest itu, dia kayak yang peduli, kayak emang tertarik sama keberlangsungan organisasi itu. Kita di sini punya punya 4 kategori, monitor, keep informed, keep satisfied, sama key player. Mungkin sebenarnya gambarnya udah cukup menjelaskan, tapi biar dijelasin lagi nggak apa-apa. Jadi ini kan kayak arahnya interest itu semakin ke kanan, dia bakal semakin tinggi. Jadi kalau diurutin dari yang paling rendah itu ada monitor. Monitor tuh kayak orangnya itu kepeduliannya rendah dan power-nya juga rendah di organisasi itu. Atau hampir nggak ada juga bisa dibilang monitor. Terus yang kedua ada keep informed. Dia peduli, dia ngikutin organisasi itu. Tapi dia kayak pengamat, jadi nggak punya kewenangan besar di situ, nggak punya kewenangan yang bisa mengubah atau berdampak pada organisasi itu. Terus yang ketiga ada keep satisfied. Kalau keep informed kan dia tinggi interest-nya tapi rendah power-nya. Kalau keep satisfied ini sebaliknya, mungkin dia nggak terlalu ngikutin organisasi itu kayak gimana jalannya, tapi dia punya wewenang untuk mengambil keputusan atas organisasi itu. Terus yang keempat, yang terakhir, itu ada key player. Dia memang mengikuti dan dia emang punya power juga untuk memutuskan sesuatu dalam organisasi. Mungkin kalau langsung buat contohnya, kan ini tadi kayak pengelompokannya aja, belum ada respondennya. Mungkin ini aku langsung kasih contoh konkretnya aja. Misal, kemarin aku pembentukan LKKI di interior. Terus monitor informnya itu siapa aja? Monitornya tuh teman-teman muslim di interior, yang bukan pengurus. Mereka juga nggak punya hak apa-apa, wong bukan pengurus gitu kan. Terus ada keep informed. Keep informed ini mereka ngikutin, tapi udah nggak ada power lagi di dalam LKKI. Itu biasanya alumni ya, alumni kan biasanya ngikutin, kayak LKKI kita udah sampai mana nih jalannya, peduli gitu kan. Terus ada keep satisfied. Itu dosen, bisa dibilang kayak dosen pembina atau kadep jurusan. Kan beliau-beliau ya banyak urusan ya, nggak terlalu ngikutin LKKI kayak gimana di kita. Tapi sekalinya beliau punya keputusan dan diarahin ke organisasi kita, pasti langsung berdampak banget kan, kena powernya gede. Itu keep satisfied. Yang terakhir, key player, yang emang punya wewenang power di organisasi itu dan emang peduli. Ya kita pengurusnya, pengurus LKKI itu. Ya namanya pengurus pasti ngikutin kan perkembangan LKKI kayak gimana, dan emang kita yang punya kuasa buat mengambil suatu keputusan untuk organisasi itu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ini hening karena bingung atau oh belum. Apa udah paham atau masih ini bingung atau kecepatan? Aman, Mbak. Insya Allah. Oke. Sip. Bungkus ya, bungkus dulu ya. Oke, langsung next aja kalau
Belum tak pindah. Nggak bisa diklik sih. Nah, terus ini selanjutnya habis kita bikin stakeholder mapping, ada yang namanya tabel IFAS-EVAS. Ini sebenarnya aku yang paling nggak suka dari soalnya itu kaitannya ngitung-ngitung. Tapi mungkin kalau teman-teman udah lebih biasa kali ya. Tapi sebenarnya konsepnya sederhana sih, ngitungnya yang ribet. Mungkin kita langsung masuk aja. Jadi IFAS-EVAS itu apa sih? Kalau misalnya itu singkatan, kepanjangannya itu internal factors dari strategi analisis. Kalau EVAS tuh external factor. Jadi SWOT itu nanti dibagi dua gitu loh. Kan kalau strength sama weakness itu internal. Kalau opportunity sama threat itu eksternal. Nah, terus habis itu tabel ini fungsinya buat membobotkan. Kan misalnya kayak kita udah ngelis nih, strength-nya apa aja, weakness-nya apa aja, tapi kayak nggak ketahuan kan mana yang lebih, dan misalnya ada 5 strength itu yang paling kuat yang mana bobotnya, mana yang kayak strength-nya ya udah itu kekuatan tapi nggak terlalu ngaruh, itu kan nggak terlalu kelihatan. Nah, fungsinya tabel IFAS-EVAS ini, kita bisa membobotkan SWOT secara objektif. Maksudnya objektif itu kita nggak asal ngira-ngira aja. Mungkin kalau mau lihat ini ada contoh penampakannya. Jadi kayak ini kan tabel IFAS, ada strength, ada weakness. Nah, itu kayak dibobotin gitu loh. Misalnya strength kekuatan pertama itu misalnya apa ya? Anggotanya kompak, internalnya kompak. Dan itu penting banget. Jadi bobotnya gede, 3 misal 0,3 misal. Dan seterusnya. Nah, pokoknya strength sama weakness ini kalau di total jumlahnya 1. Jadi 1 ini jumlah strength sama weakness ya, bukan strength 1, weakness 1 itu enggak, tapi emang kalau semua di total tuh jumlah bobotnya 1. Kayak dibagi gitu. Terus kalau EVAS tuh mirip-mirip. Cuma dia ya opportunity sama threat. Jadi emang kepisah gitu. Nah, terus mungkin teman-teman ini kayak ada KP, KS, KI. Ini udah sempat kita bahas di stakeholder map tadi. Jadi KP itu key player, KS itu keep satisfied, KI itu keep informed. Nah, jadi sebenarnya kayak kan tadi stakeholder mapping itu ada 4 bagian ya, monitor sama key player. Itu kita bisa kayak nggak perlu masukin 4-4-nya semuanya gitu loh. Kayak tergantung kebutuhan kita mau ngebobotnya gimana, yang dirasa penting buat dimasukin ke pembobotan itu. Jadi kalau misalnya kayak contoh tabel ini tuh mereka nggak masukin monitor karena dirasa monitor kan kayak yang powernya kecil dan interestnya kecil juga. Jadi mungkin kalau suaranya dimasukin ke sini pun kayak nggak paham juga. Apalagi ini internal gitu kan. Beda sama di EVAS. Kalau di EVAS ini bisa kita lihat kan kayak ngelihat dari luar. Terus habis itu monitor mungkin perlu dimasukkan karena ada pertimbangan tertentu. Pokoknya itu bebas sesuai keperluan kalian. Nah, terus habis itu di bawahnya ada KP1, KP2. Itu tuh kayak di list gitu loh. Kalau tadi kan aku nyontohin di stakeholder map-nya cuma satu pihak ya, satu-satu. Tapi sebenarnya bisa lebih dari satu. Jadi misalnya key player-nya yang sini BPH, yang sini middle atau apa kayak kadifnya gitu. Terus habis itu yang keep satisfied yang satu kadep, yang satu dosen pembina. Nah, terus ngebobotinnya gimana? Kalau yang ini mungkin karena dikit kita masih bisa kayak ya udahlah dibuletin aja angkanya. Ini misalnya bobotnya lebih banyak 6 banding 4 gitu. Pokoknya total ininya 1. Karena aku semoga kalimatnya nggak bulat ya. Terus habis itu yang kayak ada 5, 4, 3, 2, 1 ini kayak apa ya, semacam rating. Jadi nilai-nilai di sini itu kita dapat dari kita kayak entah nyebar kuesioner atau gimana, yang intinya kita nyari tahu. Yang kita analisis tentang SWOT ini kalau di mata orang lain tuh emang gitu nggak sih? Emang segitu nggak sih? Nah, hasil dari tanya-tanya ke orangnya atau kuesionernya itu nanti diinput ke sini nilainya. Nah, kalau bobot itu nanti bakal dijelasin di next. Pokoknya yang di tabel yang sebelah kanan ini kayak hasil dikalinya. Ini agak ribet sih, mungkin nanti aku bakal ngasih tahu Excel-nya juga. Rating overall ini kayak rata-rata jumlah dari KPKSKI kalau udah dikaliin segala macam. Terus weak score ini nanti dibagi kali bobot. Nanti aku lihat ini juga ya, lihat Excel-nya juga. Soalnya emang lumayan ribet kalau nggak dicontohin langsung.
Nah, tadi kan kayak ada pembobotan gitu. Dan biasanya strength sama weakness tuh banyak kan, nggak cuma dikit. Nggak ada sih harusnya rumusnya, cuma ribet kan. Jadi ada alatnya. Kalau di PM kemarin, diajarnya pakai alat namanya expert choice. Mungkin nih kok teman-teman bisa nanya ke teman-teman manajemen bisnis ya, mereka emang belajar ini. Tapi kemarin aku nggak bisa nge-crack. Jadi ada alternatifnya, kalau misalnya online, itu ada AHP kalkulator namanya. Nih tampilannya. Masih loading. Nah, tapi minusnya AHP kalkulator ini, dia cuma bisa masukin sampai 20 kriteria. Jadi kalau misalnya strength plus weakness-nya lebih dari, kalau di total lebih dari 20, ya harus diakalin cara ngitungnya, nggak bisa langsung. Terus mungkin kalau misalnya kayak gini, nanti bisa di teman-teman praktekin sendiri ya. Mungkin aku langsung ngasih contohnya aja. Bentar, ini masih loading, sorry. Ini kebetulan penugasanku kemarin, aku bawa BMF. Penugasan pas TM. Wait, kok tidak muncul? Wait, dari stakeholder map dulu kali ya. Maaf. Nah, ini kan kayak diurutnya nih, power sama interest. Kita nganggap yang monitor, yang kayak interest sama power kecil tuh maba. Terus staff Ormawa itu masuk keep inform, masih ngikutin perkembangan. Karena emang FDKBD itu baru kan fakultasnya. Jadi kayak pembentukannya itu yang buat tingkat fakultas masih diawasin banget sama warga. Terus keep satisfied itu dosen dan birokrasi. Key player ini orang-orang yang emang berpengaruh dalam pembentukan. Ini kurang satu, kayak tim komisioner nggak dimasukin. Pokoknya ada presidium selaku yang membentuk. Terus mantan ketua BEM, FADP, dan FBMT, karena emang pecahan dari dua itu kan. Mereka juga berpengaruh besar konteksnya di pembentukan BEM FTKBD ini. Terus masuk ke yang internal. Internal kemarin kita mutusin buat masukin 4-4-nya. Ini kelihatan kan? Nah, buat bobotnya ini, kemarin kita ngitung pakai si AHP kalkulator ini. Jadi misalnya, kalau ini kan kebetulan emang strength sama weakness-nya banyak banget. Jadi kayak waktu itu teman-teman ngitungnya pakai, ngitungnya kayak dipisah gitu. Jadi totalnya kayak kita akalin. Yang sini 0,5, sini 0,5. Jadi pas di total ke bawah tetap 1 hasilnya. Jadi cara ngakalin karena kemarin nggak ada yang bisa nge-crack. Nah, terus habis itu ini strength sama weakness dimasukin ke sini semua. Misal ada 20 poin. Nah, ini nanti kayak di input ke sini. Misalnya strength 1 apa, 2 apa, 3 apa. Terus oke, misalnya ada kriteria 1, 2, 3. Nah, ini tuh cara kerjanya. Misal ada, anggaplah kriteria 1 ini kekuatan lah. Terus kriteria 2 ini kekuatan yang lain. Strength yang lain. Kayak A sama B ini lebih ini mana ya, lebih berpengaruh mana ya, lebih berdampak yang mana, misalnya yang 1. Ya udah, terus kayak atau sama aja. Kalau sama aja kita pilih equal. Kalau misalnya ini lebih lebih tinggi bobotnya daripada yang kriteria 2, itu sejauh apa? Apa tipis-tipis 2 atau ekstrim banget 9, atau ya pokoknya itu teman-teman pada akhirnya tetap ngira-ngira sendiri karena yang paling tahu teman-teman kan. Itu sampai bawah. Terus nanti dikalkulasi. Nah, ini tuh ada ada semacam batas errornya, cuma aku lupa berapa kemarin. Kalau nggak salah kurang dari 3% atau berapa ya, mungkin nanti bisa dicari sendiri. Kalau misalnya emang errornya udah dikit, ya udah langsung dimasukin ke bobot sini angka-angkanya. Nanti kayak muncul tabel. Cuma ini kemarin emang sama temanku dibuletin sih, karena ternyata kalau misalnya nggak dibuletin, ribet ngitung skor iniannya. Nah, terus habis itu, ini kan udah dapat, ini kemarin udah sempat dapat penilaian nih 4. Terus habis itu kita memutuskan bobotnya kayak gini. Nah, jadi total nilainya ini adalah total dari poin ini dikali bobotnya si KP1. Terus habis itu total ini kali ini tuh di total semua dikali lagi sama 0,4 bener kan ya? Dikali lagi sama
0,4, ya benar. Oke, kayak gitu. Yang sebelah-sebelahnya juga sama caranya. Nah, terus overall rating itu total semua ini. Metode itu hasil overall rating dikali bobot. Nih, ya ini dikali sama bobotnya. Jadi misalnya overall ratingnya kita dapat poin 5 nih. Terus bobotnya 0,05. Jadi weak metodenya itu 0,25. Ya gitu deh. Semoga paham semua konsepnya. Ini yang ke bawah juga sama. Yang EVAS nanti juga sama, mirip-mirip. Jadi emang main di cara ngitungnya sih, tabel ini. Nah, terus salah. Bentar. Terus, ya ini tadi. Mungkin, udah pusing belum ya? Mungkin tadi ada yang mau ditanyain dari penjelasan. Saya sebenarnya aku bingung juga sih. Ini jelasinnya gimana kalau dikata-kata. Enak langsung praktek. Mungkin aja teman-teman bisa praktekin sendiri. Ada yang mau ditanyain? Saya izin bertanya, Mbak. Iya, siapa ini? Nama saya Tasya dari LKKI Ilmi. Izin bertanya, itu jumlah ini kan opportunity ya. Nah, itu jumlah opportunity. Nah, itu ada maksimalnya atau minimalnya gitu nggak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Sebenarnya nggak ada, disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Tapi kan kalau kita sebagai pengurus organisasi biasanya apalagi kalau pembentukan gitu ya butuh cepat. Jadi biasanya teman-teman kayak nentuin, udahlah ini strength-nya 5, weakness-nya 5 yang paling berpengaruh. Jadi kayak nggak ada batasan, justru harusnya kita ngelis sebanyak-banyaknya. Cuma kalau emang nggak mau ribet ngitung, ya dibatasin aja gitu sih. Nggak ada pakemnya sih, dibatasin sampai seberapa, ini beda juga kan. Strength sama weakness-nya di sini sampai 15, tapi yang di EVAS opportunity-nya cuma sampai 10, trade-nya juga cuma sampai 10. Terserah teman-teman sih kalau itu ngitungnya. Gimana? Menjawab. Oke. Ada lagi kira-kira? Tes, halo. Ya, Saya, Mbak. Saya Aldin siapa? dari kelas 19. Ini, Mbak. Itu skala yang penilaian yang di kotak-kotak itu emang selalu 5 ya, Mbak? Skalanya antara 1 sampai 5 gitu. Kotak-kotak yang mana ya, Bun? Yang Ya. ini? Ya, Ini? enggak, sebelahnya, Mbak. Ya, yang itu yang diisi situ. Terserah sih. Jadi apa? Kalau kita pakai 1 sampai 4 sih kebetulan yang buat pengerjaan BMFTKPD biar nggak ada yang di tengah-tengah banget. Kok 5 kan kayak pasti orang isinya ya udah netral 3. Tapi sebenarnya ini balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Mau kayak gimana? Tapi kalau aku pribadi sih karena aku malas ngitung dan biar memudahkan orang yang mikir juga, jadi paling enak itu skala 1 sampai 4. Tapi bebas kok, nggak ada pakemnya. Gimana? Oke. Sama ini, Mbak. Tadi kalau nggak salah saya dengar ya, Mbak. Yang misal untuk yang opportunity 1 tuh, Mbak. Itu kan perhitungannya tadi 4 dikali 0,375. Terus ditambahkan juga yang sebelahnya, yang terakhir dikali 0,4 ya, Mbak? Iya. Nah, itu kalau bobot yang 0,1 itu buat apa, Mbak? Bobot. Apakah Ini juga nanti yang termasuk perhitungan? bobot yang kanan kiri sendiri, itu nanti buat ngitung yang namanya weak method. Ini boleh di-share nggak ya? Aku belum izin temanku sih. Kalau misalnya nanti bisa share linknya, aku share linknya. Buat ngitung di sini. Jadi bobot yang di kiri sendiri ini 0,1, 0,0 dikali 5 segala macam ini baru dipakai di akhir banget. Gitu. Buat kayak semacam totalan. Ya. Oke, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Oke. Ada lagi kira-kira? Apa lanjut? Mungkin dilanjut dulu aja kan Mbak Isa ya. Iya. Ya udah bungkus dulu ya. Jadi intinya, tadi kan kayak ada rumus-rumusnya gitu.
Yang penting teman-teman tuh paham konsepnya. Kalau misalnya kayak AHP kalkulator ini kan kayak cuma salah satu tools buat membantu biar kita lebih objektif. Tapi itu bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Yang penting paham tabel IFAS ini fungsinya buat membobotkan biar kita tahu mana yang paling urgent. Terus habis itu nanti bakal ngaruh ke nanti selanjutnya ada namanya SWOT analysis matrix. Itu nanti buat tabel IFAS ini juga buat itu. Tapi kayak untuk tekniknya seperti apa, ya kayak sebebas teman-teman aja, apa bisanya kayak gimana. Kayak alat bantu AHP kalkulator segala macam tuh alat bantu aja, yang penting paham konsepnya. Nah, kalau kemarin sih teman-teman karena udah pusing, jadi kayak banyak juga yang kayak diasal-asalin. Jadi emang ya tergantung kebutuhan teman-teman aja. Nah ini kan udah ada tabel IFAS. Dia kayak ada weak methodnya gitu kan. Nah nanti kita masuk ke SWOT analysis matrix. Ini simple sih yang selanjutnya, insya Allah materinya. Jadi fungsinya itu, kayak kan pasti organisasi itu ada si posisinya ya. Kayak dia lagi lemah, lagi kuat, eksternalnya kuat, internalnya kuat. Nah itu kan kalau misalnya kita nentuin cuma berdasar asumsi nggak valid, emang butuh data. Nah tabel IFAS ini nanti hasilnya itu bisa menyediakan data itu. Jadi kayak bisa lebih valid gitu loh ketika kita bilang, oh organisasi aku ini kuat, dalamnya kuat, di luar juga kuat. Atau sebenarnya ada potensi keluar, tapi internalnya belum kuat. Biar kita nggak asbun, nggak asal ngomong. Itu pakai data. Jadi ada kayak matriks gini, kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, plus minusnya itu dapat dari mana? Kan tadi di tabel IFAS ada ini kan, ada weak method. Nah, ini tuh kayak di total gitu loh, yang di strength, ini EVAS, yang misalnya di opportunity, semua ini kalau di total O-nya berapa, terus habis itu yang di trade ini kalau di totalnya berapa, ini sama temanku udah disendiriin nilai O sama nilai T. Ketutup ya, bentar. Nah, terus habis itu, maksudnya kok hilang? Ngeheng. Bentar. Terus habis itu kayak kita bisa nentuin sumbunya. Nah, ini tadi ada rumusnya di PPT. Jadi yang sumbu X itu internal. Caranya itu yang tadi udah di weak method itu di total. Terus dikurangin sama. Nah, kalau di sini kebetulan emang S sama W-nya lebih besar S. Jadi hasilnya positif. Nah, dan kalau yang eksternal itu yang sumbu Y-nya itu caranya sama, yang apa? Ya opportunity dikurangin trade. Dan ini kebetulan hasilnya positif juga sumbu Y-nya. Jadi ada 4. Plus ya udahlah ya, aman, kalian mau inovasi kayak apa juga insya Allah kondisi dalamnya udah kuat, di luar juga kuat. Terus ada kuadran 2. Sebenarnya dari segi internal kuat, cuma mungkin eksternal kayak masih lebih banyak ancaman daripada keuntungan. Nah, kalau misalnya ada di kuadran 2, mungkin bisa kayak dari internalnya itu kan udah kuat kayak bikin inovasi program gitu. Inovasi program-program tapi dengan memperhatikan kondisi eksternal organisasi kita. Terus ada kuadran 3. Kuadran 3 ini sebenarnya dia potensial kayak dari segi lingkungan di sekitarnya pun udah mendukung banget buat organisasi itu berkembang, lebih banyak keuntungan daripada ancamannya. Tapi dalamnya belum kuat. Mungkin contohnya kayak organisasi baru kebentuk, itu kan kayak internalnya masih belum kompak lah mungkin, atau masih terkendala biaya atau gimana, pokoknya internalnya itu masih lemas. Nah, kan kita harus bisa mungkin memanfaatkan lingkungan sekitar juga. Jadi triknya itu ubah strategi. Ubah strategi ini maksudnya kayak dari internal kita gimana caranya biar itu bisa kuat sebelum kita keluar. Terus yang kuadran 4 ini yang ya amit-amit lah ya. Udah mah di dalam internalnya nggak kuat, di luar juga banyak ancaman. Itu berarti strategi bertahan. Pokoknya gimana caranya biar ya kita bertahan dulu aja gitu. Kayak nguatin internal dulu sambil ngamatin nih ancamannya yang dari eksternal gimana ya. Pokoknya kayak bertahan gitu deh. Nah, terus nanti
ini kan udah tahu nanti kondisi organisasinya masuk di yang mana. Kok tadi aku contohnya BMFDKBD progresif kuadran 1. Nanti kita masuk ke matrix Stokes. Matrix Stokes ini apa sih? Jadi matrix Stokes ini fungsinya buat apa ya? Kan kita bikin strategi itu brainstorming kan. Kalau misalnya benar-benar dari nol bakal susah banget, bakal ngawang-ngawang juga. Matrix Stokes ini kayak ngarahin gitu loh. Jadi apa namanya? Kayak kita bikin strateginya itu based on analisis SWOT kita. Ini tabelnya kelihatan nggak ya? Apa kekecilan? Nggak Kelihatan kan ya? kelihatan, Mbak. Bentar, mungkin tak zoom dikit ya biar lebih jelas. Nah, ini kan ada tabel internal sama eksternal. Ini sebenarnya nanti bentuk tabelnya aku contohin di BMFDKBD dulu, tapi intinya kayak di sini, kayak disilangin gitu loh. Misalnya strength diketemuin sama opportunity, nanti kira-kira gimana langkah yang kita ambil. Strength-nya internalnya kuat, opportunity-nya, birokrasinya lagi aman. Nah, strategi apa yang bisa kita lakukan kalau internalnya kuat dan birokrasinya aman? Ya berarti kita bisa mengajukan program baru yang inovatif, misalnya kayak gitu. Itu yang strength sama opportunity. Terus ini yang kita ada kekuatan nih, internalnya kuat, tapi ada ancaman. Ancamannya adalah kalau kemarin misalnya pembubaran fakultas itu kan kayak dari luar kan yang kita nggak bisa atur. Terus gimana caranya? Mungkin ingin bikin organisasinya tetap bertahan, itu nanti gimana caranya? Kalau WO ini kita punya kelemahan, tapi kita punya peluang nih di luar. Gimana caranya kita ngakalin kelemahan kita itu dengan peluang yang ada? Yang terakhir, udah ketemu weakness, ketemu threat, udah lemah dapat ancaman lagi gitu kan. Jadi strategi yang dimasukin di sini itu gimana caranya kita bisa meminimalkan dampak dari weakness sama threat kita tadi. Bentar, kita masuk ke contohnya. Matrix. Kalau kemarin kita langsung kayak ngelis gitu di sini. Jadi misalnya strength-nya itu ini kemarin harusnya udah sempat dibahas sih di KMO. Kita ngebaginya kayak berdasar 7 ini. Ada strategi, struktur sistem lalala. Terus kita ngelis di sini kayak diketemuin, tapi ini sama temanku nggak ditulis kayak misalnya strategi strength ke-1 diketemuin sama opportunity keberapa, nanti jadinya apa namanya ini jadinya strategi ini, dan nggak semuanya harus ada gitu loh. Misal kita punya 5 kelebihan dan 5 peluang, itu nggak mesti 5-5-nya harus dijodohin semua. Kalau emang pasti pasangin itu nggak ketemu strateginya ya nggak masalah. Yang penting ini kayak lebih ke biar lebih terarah. Terus habis itu strategi nanti gimana? Sebenarnya ada namanya kayak sebangsa IFAS tadi, tapi buat memboborkan strategi ini mana yang lebih urgent buat dilaksanakan. Tapi secara umum yang bisa kita usahain tuh kalau diurutin ya maksi dulu jelas, yang apa kelebihan ketemu peluang. Terus habis itu kelebihan ketemu ancaman. Terus habis itu kelemahan ketemu peluang, baru yang terakhir kayak minimalisir. Tergantung kondisi organisasi juga ya itu. Terus habis itu yang terakhir priority scale, skala prioritas. Bentar nih, belum kecilin. Nah, jadi kan tadi kita udah kayak bikin strategi itu. Kalau ya ini subjektifnya kita aja sih pas bahas kayak kita strategi ini perlu dikerjain sekarang nggak? Apa perlu dibiarin dulu? Apa kayak urgent tapi nggak sekarang banget? Ya udah diendapin dulu, siapa tahu ketemu. Udah nggak urgent, nggak penting lagi. Ya udah dihapus aja kayak gitu. Mungkin teman-teman juga udah pernah ketemu ya, mungkin dalam konteks pribadi atau acara, ya kayak gitulah kira-kira. Udah, kirain lebih lama. Ya udah mungkin kan ini materinya lumayan, kalau menurutku pribadi ya lumayan ribet, jadi mungkin bisa langsung ditanya-tanyain aja. Atau mungkin mau sharing-sharing gitu nggak apa-apa juga.
Oke, makasih Mbak Iza buat materinya ini keren banget. Buat teman-teman nih yang mau bertanya terkait materi yang udah disampaikan, bisa banget dan jangan lupa format bertanyanya nama sama departemen atau divisi dari LKKI di Bahrul Ilmi. Gimana teman-teman? Saya mau bertanya, Mas. Oke, Oke, jangan lupa nama formatnya saya, ya. ya, nama saya Frian dari Departemen CR. Untuk pertanyaannya, saya masih bingung perihal ini, Mbak. Kuadran-kuadran yang di sumbu matriks itu kuadran 3 sama 4. Ini, Teh. 2 sama 3. Iya, ya. 2 sama 3. Yang di atas itu. Wah, saya nge-lag. Makanya yang itu deh. Yang ada kuadran-kuadran. Kuadran 1, Ya, 2, 3, yang 4. analisis matriks tadi ya? Ya, saya bingung di kuadran 2 yang diverifikasi sama ubah strategi. Oke, bentar mungkin aku buka dari sumbernya aja kali ya. Tadi ada beberapa yang aku cantumin. Mau scroll ke bawah lagi. Bentar. Emang yang kuadran 2 sama 3 itu lumayan rancu sih. Jadi emang butuh, nggak bisa sekali ini. Wait, mana yang kemarin diversifikasi? Nah ini mungkin penjelasannya biar lebih enak. Kalau progresif jelas ya, kuat dan berpeluang. Diversifikasi ini dalamnya, jadi bedanya kalau yang kuadran 2 tadi kan internalnya kuat, eksternalnya lemah. Jadi sebenarnya dia kuat, tapi tantangan dari eksternalnya besar. Misalnya nih, himpunan di jurusanku. Ini contoh aja ya, himpunannya kuat banget, dalamnya kompak, tapi birokrasinya nggak mendukung. Misalnya dari kadepnya itu minta dibubarin atau gimana, itu kan kayak dalamnya kuat, tapi ancaman yang dihadapi dari luar juga besar. Itu diversifikasi. Kalau ubah strategi, sebenarnya itu pas kita ngurus organisasi itu peluang buat berkembangnya ada banget. Masalahnya internalnya masih lemah, mungkin masih belum kuat atau finansialnya belum mendukung. Kalau bertahan jelas ya lemah dan tantangan. Jadi kayak kan maksudnya meskipun ini sama-sama minus di salah satu, tapi cara penyikapannya beda kan. Kalau misalnya kuadran 2 ini karena dalamnya udah kuat menghadapinya eksternal ya strategi yang kita tekanin di TAUS ini nanti ya strategi buat menghadapi eksternal, menghadapi ancaman. Tapi kalau yang ketiga peluangnya gede tapi dalamnya masih lemah, ya udah kita kuatin dulu yang dalam gimana. Kalau bertahan udah lemah dan menghadapi tantangan besar, jadi emang harus fokus ke langkah preventif kayak gitu. Jadi kayak TAUS ini nanti juga kalian nyarinya nggak usah kayak bener-bener yang SO harus ketemu berapa, yang WO harus ketemu berapa, disesuaikan sama kebutuhan sama kondisi organisasi teman-teman tadi. Soalnya pasti beda-beda kan. Udah paham belum? Apa masih bingung? Sudah paham, Mbak. Oke. Thank you. Ada lagi kira-kira? Mau bertanya atau mungkin mau sharing pernah ketemu ya? Ayo teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau nanya lagi? Atau mungkin mau sharing gitu juga nggak apa-apa. Misalnya pernah ketemu contoh kasusnya. Saya izin bertanya. Iya. Ya, nama saya Tasya dari Departemen Art. Itu izin bertanya apa ya tadi? Untuk kan strategi kan kita kan buat kalau udah apa tadi setelah TAUS ini kan ada kayak matriks ya. Terus nanti ada kayak strategi itu. Nah, Yang itu ini dah apa yang mana?
Oh ya, yang itu. Yang apa di atas? Nah, ya itu. Oh, TAUS namanya, lupa. Nah, itu kan strategi misalnya itu nanti dipakai misalnya yang pertama gagal, itu pakai yang kedua lagi, Mbak. Atau seperti apa, Mbak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi sebenarnya yang di TAUS itu nanti ada kayak cara ngitungnya. Cuma itu di materi selanjutnya, mungkin nanti ketemu kayak ada namanya strategi planning, nanti bakal ada ngitung-ngitungnya. Itu ada di materi selanjutnya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kayak secara umum, nggak mesti urut. Makanya tadi aku juga nyantumin priority scale di sini. Kayak kita istilahnya di sini nulis itu kayak ya udah buat brainstorming aja, buat ngelis kira-kira kita bisa ngapain ya. Tapi kayak nanti untuk urutan prioritas mana yang mau dilaksanain lebih dulu sesuai kondisi, itu nanti ada cara pembobotannya sendiri. Gitu. Gimana? Oke, menjawab, Mbak. Terima kasih. Ya. Masih ada berapa sih? 20 menit lagi ya? Saya mau Iya, Mbak. bertanya lagi. Masih ada 20 menit. Oh iya, tadi siapa? Iya, Afrian ya? Ya, saya mau bertanya. Nama saya Afrian dari Departemen CR. Nah, waktu pembuatan IFAS itu yang biasanya yang bikin pusing sama kayak yang banyak salahnya itu, yang bikin ngulang-ngulang itu di mananya, Mbak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang bikin pusing itu rumusnya sih ya, kalau aku. Soalnya ini kan kayak rumusnya bikin sendiri kan, nggak kayak udah ada template-nya. Sebenarnya ada, kayak di internet itu kalau mau nyari itu, aku kemarin pernah ketemu. Cuma kalau misalnya mau dimodifikasi sesuai kebutuhan kita itu susah juga, jadi mau nggak mau bikin sendiri. Dan ini kan masih dikit ya, kayak ya udah segini doang. Terus ke bawahnya ini. Nah, aku tuh pernah ketemu di organisasi lain itu panjang banget yang keep inform ini kok ini kan cuma 2 kan. Itu ada berpuluh-puluh. Terus rumusnya ya udah diketik manual, ini kali ini kali ini kali ini. Dan belum nggak ketemu cara cepatnya gitu loh. Pusingnya di situ sih. Kalau salah ketik kan langsung salah hasil, makanya ribet. Tapi kalau misalnya udah paham konsepnya sih insya Allah lebih enak ya. Mungkin bakal males di ngetik rumusnya aja. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu sih. Aku soalnya jujur aku nggak tahu. Ini kayak yang aku ketik di sini tuh cara paling cepat, cara paling praktis yang aku tahu karena bisa dikopas rumusnya ke bawah. Tapi nggak tahu kalau misalnya ada lebih praktis dari itu. Ini mungkin teman-teman pernah ketemu ya nanti dipakai aja. Nggak saklek kok rumusnya. Yang penting konsepnya ya kayak gitu tadi. Terima kasih, Mbak. Ya. Izin bertanya, Mbak. Ya. Saya Aldin dari pembinaan. Buat yang isi angka-angka skala di dalam itu metodenya selain pakai sebar form itu apa ya, Mbak? Apakah ada lagi gitu? Kan karena pertanyaannya kalau misal dimasukkan ke form kan banyak banget tuh, Mbak. Apa analisis secara mandiri gitu terus kira-kira gimana, Pak? Ya. Terserah sih kalau misalnya bisa ngira-ngira dan cukup objektif, maksudnya dari seluruh pembentuk organisasi itu bisa nerima ya nggak masalah. Kalau kemarin tuh aku sempet, yang ini kan soalnya juga, ini kan buat penugasan ya yang BEM FDKPD ini. Jadi ada beberapa yang nggak pakai kuesioner, kayak yang dosen sama birokrasi ini, teman-teman kayak wawancara ke stakeholder terkait, kayak wawancara ke Kadep, ke apa sih namanya kalau ketuanya BEM itu, ya BEM, ketuanya fakultas aku lupa. Pokoknya ke dosen-dosen gitu. Terus kayak dari jawaban-jawaban beliau ini disimpulin, oh ini kira-kira beliau berarti ngarahnya ke skala 3 dari 4.
itu juga bisa. Jadi sebenarnya form itu kan justru kalau opini pribadi ya, form itu memudahkan supaya kita bisa langsung download datanya dan langsung keluarnya angka, tinggal di-input ke sini. Tapi ya itu balik lagi ke nyamannya teman-teman gimana. Pokoknya ini kayak skala hasil dari emang orang-orang yang kalian tentuin di sini gitu. Oke, Mbak. Terima kasih. Mbak, izin bertanya. Ya. Ya, saya langsung aja nih, Mbak. Tadi formatnya gimana Sama-sama nggak sesuai ini? ini Dengeran nggak? departemen di LKKI, Div. Oh, tapi kedengeran kan suara saya? Kedengeran. Dengeran kok. Oh, ya. Silakan, saya Diva Rahmah dari Departemen Syiar. Mbak, saya ini loh, Mbak, mau tanya, kan ini tadi itu penentuan bobot ini yang 0,1, 0,2, 0,4, 0,375 itu kan disesuaikan sama kebutuhan ya, Mbak. Nah, Iya. itu cara menyesuaikannya gimana ya, Mbak? Dilihat dari apa kok bisa tiba-tiba untuk O1 ketemu 0,1 atau enggak KP1 mantan KBM FMBT ini ketemu 0,375 itu dilihat dari apa ya, Mbak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Dilihat dari, nah makanya tadi kita butuh direkomendasikan pakai alat bantu kayak gini. Soalnya kan kalau misalnya kayak kita cuma ngira-ngira, oh lebih gede ini nih pengaruhnya mantan KBM FBMT, ya udah kita kasih 0,5, terus ini 0,4, terus ini jadinya 0,1. Kalau ngira-ngira gitu doang kan kayak bobotnya nggak apa ya? Ya bisa sih, tapi lebih enak kalau dibantu sama alat. Jadi bisa ketahuan exactly persisnya itu berapa. Oh, jangan ramai. Sorry ada yang mengganggu. Terus habis itu kalau misalnya mau ngira-ngira ininya apa aja poin-poin yang perlu dipertimbangkan. Mungkin kalau kayak key player gini poin yang dipertimbangkan bisa dari seberapa pengaruh dia sama keputusan yang bakal kita ambil nantinya. Atau mungkin kalau ini kan konteksnya EVAS, jadi seberapa valid suara dia, lebih besar poinnya lebih valid kan. Terus habis itu seberapa besar pengaruhnya dia, terus habis itu kayak, ya ini sebenarnya teman-teman sih yang bisa nentuin sendiri, kayak butuhnya itu data dari orang yang kayak gimana, butuhnya datanya seperti apa. Tapi kayak di bobot ini biar tahu gitu loh posisinya. Aduh gimana jelasinnya, gitu deh. Kayak ditentuin prioritasnya. Kayak tadi aku contohin pas mau buka AHP kalkulator. Kayak intinya prioritas sih sebenarnya. Poin-poin itu ditentuin dari prioritas. Kok ini kebetulan karena kita nganggep mantan KBM-nya FBMT sama FADP ini semacam hierarkinya sama, prioritasnya sama, ya udah kita kasih poinnya sama-sama 0,375. Kalau presidium ini suaranya lebih kecil, jadi kita kasih bobotnya lebih kecil juga gitu. Berarti ini pakai ini ya, Mbak. Subjektif berarti ya, Mbak. Menurut pandangan kita sendiri berarti kan untuk menentukan bobot ini. Nah, itu ya kalau mau cepat subjektif. Makanya biar objektif kita pakai kalkulator. Putus-putus ya? Enggak, Mbak, aman, Mbak. Oke. Makanya kalau misalnya kira-kiranya kayak cuma mikir, oh prioritasnya gini, terus kita asal tembak angka, itu kan jadinya subjektif kan. Nah, biar kayak valid angkanya, makanya kita pakai kalkulator, alat kayak expert choice atau HP kalkulator, gitu. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Gimana yang bertanya, lain? Mbak. Oke, siapa tuh? Oke. Saya Aldin dari pembinaan. Aldin. Mungkin balik tadi yang ke Excel tadi, Mbak. Ini mau memvalidasi aja sih, Mbak. Itu kan ada opportunity strength 1, Ormawa yang mempunyai nilai kredibilitas bla 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 sampai ke depannya. Nah, skala 1 sampai 4 itu
4 itu artinya berarti sangat setuju akan strength itu ya, Mbak? Iya. Oke. Gitu aja sih, Mbak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyain? Pungki Atau mungkin mau testimoni? nanya. Atau mungkin Atau testimoninya Febri. habis tahu kayak kok ribet gitu. Kirain nggak ribet gitu kan. Apa ada testimoni apa gitu. So, kalau misalnya ada yang masih dibingungin. Ya? Mbak, saya Geza dari Departemen PR. Ini Mbak, saya mau tanya perihal pembobotan buat menentukan nilai-nilai setiap bobotnya itu pertimbangannya selain urgensitas tuh apa aja ya Mbak? Ya, soalnya kan saya ini ada pengalaman dikit lah, itu boleh katanya tuh nggak hanya dari pandangan kita aja, kan lihat urgensitas. Nah, mungkin dari pengalaman Mbaknya juga butuh apa lagi ya Mbak selain urgensitas? Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Mungkin balik ke materi ini ya, faktor yang dipertimbangkan. Kan kalau urgensitas mungkin kita bisa dapat dari quantitative research kan, analisis data. Nah, tapi kalau misalnya kayak ada pertimbangan lain tuh, ya mungkin di pas sampling ini juga kita misalnya lewat form, kita bisa tanya kira-kira mau diperbaiki atau gimana. Terus kalau misalnya kayak misalnya nentuin bobot ini selain urgensitas atau prioritas, apalagi yang perlu dipertimbangkan. Ini kita bisa tanya ke orang-orang yang emang udah expert kayak alumni atau orang yang udah pernah ngurus ini juga, dan itu bakal subjektif banget, tergantung bukan subjektif sih, lebih kayak ya tergantung kondisi organisasimu kayak gimana atau komunitas itu kayak gimana. Jadi nggak apa ya, kayak nggak ada pakemnya gitu loh. Yang paling bisa dirumusin ya yang jelas urgensitas. Tapi kayak faktor-faktor lain tuh tergantung kebutuhan sama keinginan organisasi itu mau kayak gimana nanti ngolah datanya. Gitu sih. Oke. Gimana? Berarti yang poin utama tetap urgensitas ya Mbak, sisanya menyesuaikan. Iya. Oke, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Ada yang mau cerita contoh kasus kayak mungkin pernah ngurus organisasi tapi apa kok nggak ada ginian, terus gimana cara nentuin segala macamnya. Gimana? Mbak, mau tanya Mbak. Iya. Kan saya Syahrul dari saya Syahrul dari staf media kreatif. Mau tanya, ini kan kalau opportunity dan threat itu kan yang nentuin kita. Nah itu kan setelahnya itu kan sebelah kanannya ada bobot. Nah itu yang cara nentuin bobotnya itu gimana Mbak? Oke. Cara nentuinnya ya itu tadi apa pakai, kalau misalnya mau secara objektif ya pakai kalkulator nentuin nentuin mana yang lebih urgent atau lebih prioritas atau mungkin lebih besar bobotnya, lebih berpengaruh atau apapun itu. Terus nanti kalau misalnya udah sampai akhir terus dikalkulasi keluarnya gimana, itu nanti di input bobotnya ke sini. Atau kalau mau pakai cara ngira-ngira ya kira-kira aja, kira-kira misalnya yang paling berpengaruh yang paling besar dampaknya ke kita
opportunity yang mana atau yang paling urgent kayak gitu sih. Berarti nanti kalau yang waktu ngisi di AHP-nya itu apa namanya? Coba tadi buka Mbak yang AHP Mbak. Itu kan ada kriteria-kriteria. Nah itu yang dimasukin apa Mbak? Nah ini tuh nanti dimasukin, misalnya kita poin apa itu namanya opportunity sama threat-nya semua. Ini kan di aku misalnya ini 20 nih 20 kriteria. Misalnya kriteria 1 sampai 10 itu opportunity-nya, terus kriteria 11 sampai 20 itu apa ancamannya, threat-nya. Ya terus kita bandingin. Ini kan kriteria 1 sama 2 ini sama-sama opportunity nih. Tapi kira-kira yang apa lebih pengaruh, lebih prioritas tuh yang lebih prioritas, lebih berasa itu yang opportunity pertama apa kedua, terus ke bawahnya lagi. Kalau dibandingin ke sama opportunity ketiga yang mana? Terus ini kan opportunity sama opportunity 1 sampai 10. Misalnya masuk ke kriteria 1 itu opportunity 1, terus kriteria 11 tuh threat yang pertama. Misalnya kayak opportunity banding ancaman yang ini tuh dampaknya lebih kena yang mana sih? Misal lebih kena yang apa namanya yang ancamannya lebih gede berasa ya seberapa? Misalnya skalanya sampai 5 atau pol banget sampai 9 karena ngaruh banget, atau tipis jadinya 2. Kalau sama 1. Tapi kalau bisa nggak sama sih. Soalnya kalau misalnya equal semua nanti errornya gede. Jadi pembobotannya sama aja nggak berhasil. Biasanya nanti, bentar coba ya ini aku submit asal gitu. Calculate. Bentar. Itu tuh nanti bakal kayak, oh ini nggak keluar keterangan ya. Biasanya kayak ada, ini kan yang hijau-hijau tuh kayak ya udah aman. Nah yang kuning-kuning kayak suruh diperbaikin lagi gitu loh. Terus nanti kayak kita input, kan ada priority nih. Nah yang kita masukin bobot tuh yang angka-angka di sini, yang di priority ini. Gitu. Terus nanti bakal muncul ranknya. Nah kalau misalnya kita ngisinya banyak equal kan, nah ya jadi kayak gini nih. 3 semua. Iya. Terus 1, 2. Jadi makanya kalau bisa mungkin nggak ada yang equal. Oke Mbak. Paham. Makasih Mbak. Yo, sama. Oke. Gimana? Yang mau tanyain lagi? Kurang berapa? 3 menit lagi ya. Ada yang mau tanya lagi kira-kira? Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mbak. Oke, siapa nih teman-teman kira-kira yang mau nanya nih pertanyaan terakhir? Akmal mungkin mau nanya nggak? Biasanya nanya nih. Hagi, mau nanya nggak Hagi? Oke. Izin bertanya Mbak. Kenalin nama aku Hagi dari Departemen Pembinaan. Mau nanya Mbak, kan nanti itu kan ada kayak parameter gitu ya Mbak, kalau nggak salah saya ya, kayak nilainya 1 sampai 5, kayak di contoh Mbak ini 1 sampai 4 ya. Nah, Mbak pernah nggak pas nentuin angkanya itu ragu gitu, ini mau dikasih angka 3 atau 2 gitu? Pernah nggak Mbak? Oh, enggak sih, soalnya ini kan yang kayak 1 sampai 4 yang di sini. Mantul nggak suaraku? Kedengeran Mbak. Tes. Nggak mantul kan ya jelas? Enggak, aman. Jadi aku berarti Jadi yang di sini kan istilahnya ini orang kan yang ngisiin, bukan kita. Jadi ya nggak ragu orang-orang lain yang ngisi, ya berarti pendapatnya dia kayak gitu. Tapi mungkin
ini bakal ada satu yang kita ngisi. Kalau misalnya di key player ini ada pengurus, ya Allah, kok dia aku mantul sih. Misalnya di key player, ya kita nentuinnya pasti mikir juga sih, ini bener 4 nggak ya, ini bener 3 nggak ya. Tapi kalau yang lainnya karena ngisiin orang lain dan kita emang apa ya istilahnya butuh honest review dari mereka, ya udah, ya mau nggak mau harus yakin. Baik, Mbak. Terima kasih. Oke. Udah mau 1:45. Mungkin aku closing Saya sekalian boleh kali bertanya ya. nggak, Mas? Oh iya, boleh satu Masih lagi bisa deh. nggak? Masih Ya bisa udah. 1 menit lagi. Udah nggak apa. Yuk. Nama saya Pungki dari Departemen Pembinaan. Saya mau tanya yang Excel tadi, Mbak, yang ada KPKS itu rumusnya kayak gimana? KPKS. Yang Kalau kanan. kemarin ini nentuinnya ngasal sih karena buat tugas. Tapi apa ya intinya ini kan kayak AHP kalkulator nih dia buat kalkulator menentukan bobot prioritas. Jadi kalau misalnya mau ribet atau merasa lebih yakin kalau udah pakai alat objektif kan bisa pakai ini juga. Tinggal input ini aja yang disesuaikan. Misalnya kalau kayak gini kan berarti ada 4 ini kan, ada 4 ini ya udah kita masukin 4. Oh. Terus nanti dimasukin lagi, diukur lagi kayak gitu. Ya tapi kalau misalnya kita ngerasa kayak kita asal nembak aja misalnya, oh key player kan pengaruhnya gede banget ya udah langsung 0,5. Terus keep satisfied 0,25 misalnya kayak gini kan 0,25 ini bobotnya ya udah kita anggap sama karena menurut kita sama, terus monitornya kecil aja 0,1 itu juga nggak apa-apa ya balik lagi ke kebutuhan si organisasinya kayak gimana. Maksud saya itu yang KP yang Objektif. sebelah kanan gitu loh, Mbak. Kan ada KP, KS. Yang mana? Ini Mungkin digeser ke kanan. Ada yang saya ini. ya. Oh, sorry. Rumusnya gitu. Itu ngitung. Rules ngitungnya. Iya. Mungkin kita pakai yang monitor aja ya, soalnya cuma satu variabel jadi enak. Jadi rumusnya itu ini bobot yang di sini dikali sama bobot ini kan maba 1 ya udah langsung dikali 1 terus dikali lagi sama atasnya 0,1 kali lagi sama ini gitu. Ke bawahnya juga sama, berarti ini poinnya misalnya 1 nih dikali 1 terus dikali lagi sama ini. Kalau multiple misalnya ini yang keep satisfy dosen sama birokrasi. Jadi 3 kali 0,75 tambah 3 kali 0,25 ini ditambahin dulu baru dikali sama 0,25 yang bobotnya si keep satisfy. Yang bawahnya juga berarti 2 kali 0,75 ditambah 3 kali 0,25 udah dapat total baru dikali 0,25 itu nanti masuk ke sini gitu. Jadi overall rating ini total KSKI yang udah kita hitung tadi. Terus weak method ini baru yang di weak method ini dikaliin sama bobot si strength-nya gitu. Oke, Mbak, terima kasih. Ya. Oke. Mungkin karena udah 1:48 juga aku closing dulu ya. Sebelumnya terima kasih karena teman-teman udah nyimak dan insya Allah ini sebenarnya ini tipe ilmu yang nggak bakal 100% paham kalau nggak dipraktekin. Jadi emang kayak penjelasannya dikit aja langsung dipraktekin aja biar bisa lebih paham dan penerapannya kayak gimana. Kalau misalnya masih ada yang bingung atau mau ditanyain hal lain, itu bisa ke Instagram aku @isadina nanti di DM aja gitu. Atau ini nanti kalau misalnya mau minta PPD-nya nggak apa-apa sih, cuma nggak lengkap. Mungkin nanti aku titipin ke salah satu panitia aja link PPT-nya. Gitu. Thank you. Makasih juga udah diberi kesempatan buat ngisi di sini. Gitu aja sih. Oke, makasih banget nih Mbak Iza udah kasih materi tentang AKO buat teman-teman peserta di Bahari 2 kali ini.
Jadi buat teman-teman yang kira-kira masih ada pertanyaan tadi, boleh banget tuh DM Mbak Izah langsung. Terus sebelum mengakhiri materi kali ini, mungkin kita dokumentasi dulu kali ya, teman-temannya semua sama Mbak Izah. Sebagai kenang-kenangan lah di acara bahari hari. Dari Mas Hadi mungkin bisa untuk aba-aba. Hai. Kedengaran kan suaraku? Masuk. Bentar, Mas. Bentar apa nih? Saya yang belum on cam, Fadil, Riko, Nafisa kalau mau on cam dulu nih buat hukum. Ayo keluarkan gaya terbaik kalian. Bisa begini, begini. Adekku mau ikut ya. Aduh. Begini. Gimana? Terserah pokoknya. Terserah. Aduh. Ya nggak apa-apa Nafisa, belum bisa on cam. Ayo. Udah pada siap kan ini? Ya. Suaraku kedengaran nggak sih? Masuk. Jelas, Mas. Dengar, Mas. Oh ya, maaf Mas, saya belum bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Saya maafkan yang belum bisa on cam. Ya, oke. 1, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Oke, sip. Ya, thank you ya. Oke. Iya Mbak, sama-sama ya Mbak. Makasih banyak. Ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Makasih, Mbak. Makasih Mbak. Oh iya, makasih Dina. Udah telat ya. Ya, gimana nih? Kayaknya tadi udah ada yang ngantuk-ngantuk nih, aku lihat nih di kamera. Bentar lagi nih, selanjutnya bakalan ada materi yang lebih seru. Tapi kayaknya nggak sepusing AKO ya. Jadi buat teman-teman nih, mumpung belum waktunya untuk materi selanjutnya, yang mau cuci muka dulu atau minum dulu sabi banget biar nggak ngantuk. Karena selanjutnya nih bakal lebih seru. Dan materinya dari luar, ada yang bisa nebak nggak? Dari kampus mana nih materinya? UB, Mas. Dari mana, Gi? Alah. Lagi stalking.